Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asturukum ya ahlad darat wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya hilli wal aqd. Pemirsa Sampai TV dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kita bisa melaksanakan atau mengerjakan segala aktivitas kita tanpa sedikit pun kita mengurangi nilai ibadah kita, tanpa sedikit pun kita lupa untuk meluangkan waktu untuk beribadah sejenak, untuk mendengarkan nasihat agama. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala pernah firmankan, yang mana ini adalah ayat yang paling disenangi oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah berkata, yang paling aku senang ayat daripada Al-Quran yang senantiasa mengingatkanku akan kehidupan dunia dan akhirat adalah surat An-Nasr yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Allah firmankan wal 'ashri. Di dalam grammar bahasa Arab ternyata waw di situ menunjukkan huruf daripada huruf qasam yang artinya sumpah, yang bermakna sumpah. Wal 'ashri, demi masa, demi waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap sesuatu, maka itu adalah menjadi hal yang sangat penting. Ya, hal yang sangatlah penting untuk diperhatikan. Karena Imam Syafi'i senang. Wal 'ashri, demi masa, demi waktu. Artinya kita dari waktu ke waktu terus berjalan sampai di mana nanti tidak ada lagi istilah waktu. Kapan? Di akhirat. Di akhirat tidak ada waktu, siang malam tidak ada, tahun, hari, bulan pun juga nggak ada, siang malam tidak ada waktu. Yang ada adalah pembalasan Allah, hari pembalasan untuk kebaikan, kenikmatan, terus kenikmatan. Naudzubillah, pembalasan yang tidak baik akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan daripada siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'ashri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian yang nyata. Lafi khusrin, berada dalam kerugian yang sangat nyata. Manusia berarti mereka semua adalah semua yang bernama manusia, masuk mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semua manusia, jenisnya, bangsanya, apapun yang namanya, selama dia adalah manusia, dia berada dalam ruang kerugian. Golongan A rugi, golongan B rugi, golongan C rugi, semuanya rugi. Yang namanya manusia, mereka semua rugi. Tapi dari semua, dari keseluruhan manusia ini,
mereka dikhususkan. Ada beberapa manusia, kelompok manusia yang mereka tidak jadi ikut rugi. Siapa? Illalladzina amanu. Pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang beriman tidak akan pernah rugi di dunia sampai akhirat. Manusia yang beriman kepada Allah, manusia yang beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan pernah rugi. Itu pertama golongannya. Siapapun mereka, bangsa apapun mereka, selama mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan menjadi rugi. Yang kedua, wa amilus shalihat illalladzina amanu wa amilus shalihat. Mereka orang-orang yang senang beramal saleh. Beramal saleh tanpa pamrih, beramal saleh hanya karena Allah. Itu sebab setiap kali khatib Jumat mengingatkan di khutbahnya, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian sebetul-betulnya takwa. Takwa imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahi. Yang dikatakan oleh para ulama adalah betul-betul melaksanakan perintah Allah semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Bukan karena melaksanakan perintah Allah, dikarenakan supaya dilihat orang manusia, dilihat orang lain, supaya dibilang orang penyembah, supaya dilihat orang. Tujuannya bukan karena Allah. Menjauhi larangan Allah semata-mata hanya karena Allah, takut karena azab Allah, bukan karena malu dilihat orang lain atau karena mungkin karena disebut orang lain macam-macam sehingga dia tidak melakukan larangan Allah. Kalau dia sendiri dia akan melakukan larangan Allah. Nauzubillah. Itulah dia. Takwa. Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Laksanakan segala perintah Allah semata-mata hanya karena Allah, semata-mata mengharap ridha Allah, menjauhi segala larangan Allah semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridha Allah. Ya, baik fisiri wal alan, baik pada saat kita tengah sendirian maupun pada saat kita di keramaian, kita tetap pasang iman kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu. Dan mereka yang beramal soleh, mereka tidak akan pernah rugi menjadi manusia. Mereka tidak akan pernah rugi hidupnya di dunia sampai akhirat. Apa saja amal soleh? Termasuk mengerjakan perkara yang wajib, kemudian perkara-perkara yang sunnah, kemudian hal-hal kebaikan-kebaikan yang lainnya yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang senang beramal soleh, mereka tidak akan pernah rugi dunia sampai akhirat. Kemudian yang golongan yang keempat, yang ketiga adalah watawasau bil haqq. Mereka orang yang senantiasa memberikan pesan kebaikan, pesan kebenaran, saling memberi nasihat. Kami memberi nasihat kepada umat, umat pun juga memberi nasihat kepada kami. Ya, semua saling memberikan nasihat kebaikan, mengingatkan kepada kebaikan. Ulama memberikan nasihat kebaikan kepada para pejabat, kepada para umaro. Umaro pun juga memberikan kebaikan atau nasihat yang baik untuk para ulama. Ya. Begitu pula ya, orang tua memberikan nasihat yang baik kepada anak-anaknya. Anak-anaknya pun juga memberikan nasihat yang baik kepada orang tua. Sehingga kalau mereka saling memberikan kebaikan, saling menasihati akan kebaikan, mereka tidak akan pernah rugi dunia dan akhirat. Tapi kalau mereka egonya tinggi, ya, dari murid ketika dapat dari anak kecil misalkan Anda memberikan nasihat kebaikan kepada kita, ya, kadang kalau egonya tinggi, dia merasa tidak terima. Ya, tiba-tiba muncul perkataan, apa kau anak kecil? Tahu apa kau? Nah, seperti itu sehingga ya
Padahal Imam Ali Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, undur ila ma qal, lihat nilai apa yang ia sampaikan. Apa yang anak kecil sampaikan? Ya, wala tutur ila man qal. Jangan mandang kepada orang yang melihatnya, jangan pandang kepada orang yang mengatakannya. Kalau orang mengatakannya anak kecil, ya, yang mengatakan anak kecil, tapi nilai ucapannya, apa yang ucapkan bernilai nasihat, itu yang perlu kita ambil. Maka orang tawadhu macam seperti ini, rendah diri semacam ini, mereka rata-rata orang yang selamat. Rata-rata orang yang selamat itu banyak orang-orang yang rendah diri, tawadhu, sealim apapun dia, kalau merasa alim, ingat kata ulama, man qala inni alim fahuwa jahil. Barang siapa yang berkata pada dirinya saya orang alim, sungguh hakikatnya dia adalah orang jahil, orang bodoh. Kita tidak ada alim. Kita mau belajar puluhan tahun, mau dapat kitab apa, mau belajar banyak masalah apa, yang kita dapatkan hanya secuil, ya, itu pun kalau dapat. Umpama puluhan tahun belajar ilmu agama, lihat lautan, macam itulah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat luas. Namun kita belajar menimba ilmunya Allah, macam kita celupkan satu jurum atau jari kita ke dalam air laut, kemudian kita angkat, ada tetesan ilmu, ada tetesan air. Situlah kita yang kita dapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya Allah wasi', ilmu Allah sangat luas. Berpuluh-puluh tahun, kapanpun Anda merasa diri Anda alim, kemudian dengan qalil adab, dengan adab yang rendah Anda mengatakan saya orang alim, bahwa jahil. Ya, ingat, jangan pernah kita merasa diri kita alim, jangan pernah merasa diri kita paling benar. Kita sampaikan apa yang pernah kita pelajari, kita sampaikan bahwa ini ada yang hak, bahwa ini yang batil. Selesai. Nah, ini mereka golongan yang ketiga ini, watawassaw bil haq. Mereka tidak akan pernah rugi dunia sampai akhirat. Kemudian yang terakhir, golongan yang keempat adalah watawassaw bis sabr. Mereka yang senantiasa memberikan nasihat kepada kesabaran. Hidup penuh dengan cobaan, hidup penuh dengan halang rintang, ya. Di sana banyak yang kita korbankan. Tapi untuk mencapai puncak, kalau sudah kita mengorbankan apa yang kita punya, jangan sampai gagal di tengah jalan. Teruskan perjuangan selama itu adalah tujuannya untuk ridhonya Allah, ridhonya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar dalam kehidupan kita, sabar dalam menghadapi segala ujian, cobaan yang kita hadapi. Sungguh, ma'asyal hadirin, pemirsa Sampai TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah dimanapun berada, ketika kita sudah terlahir di dunia, berarti kita sudah siap menerima segala risiko apapun yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat ketika kita sudah berada 4 bulan di dalam perut ibu kita. Kita sudah ditulis ajal, kita ditulis rezeki, kita ditulis jodoh kita, ya, kita ditulis takdir kita, apakah baik atau buruk, semua sudah tertulis. Kita yakin karena kita beriman kepada takdirnya, qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman kepada takdir yang baik, kita beriman kepada takdir yang tidak baik. Takdir yang baik adalah senangi Allah, yang ridha Allah. Takdir yang tidak baik adalah perkara yang tidak Allah ridhai, perkara yang tidak Allah senangi. Nah, kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita harus melakukan perkara yang baik. Yang disenangi Allah kan perkara yang baik. Kalau ada pertanyaan, kenapa Allah ciptakan sesuatu yang tidak baik, tapi ada hamba-hambanya yang jatuh kepada perbuatan yang tidak baik? Bukan bertanya seperti itu sebenarnya. Ya,
Pertanyaannya itu harusnya begini. Mudah-mudahan saya ini termasuk yang takdir yang baik. Jangan sampai saya masuk kepada takdir yang tidak baik. Karena kalau pertanyaan seperti tadi, Allah kan maha berkehendak. Allah menciptakan perkara yang baik dan perkara yang buruk adalah kehendak Allah. Ini hak prerogatifnya Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Cuma sudah Allah kasih rambunya, lalu lintasnya sudah Allah kasih. Yang menapaki jalan kebaikan, dia mendapat ridhoku. Yang menapaki jalan yang tidak baik, dia akan mendapatkan azabku, mendapatkan siksaku. Ini sudah rambu-rambunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita lanjutkan setelah selingan berikut.